juga harus selalu bersuka cita ya. Nah adik-adik, tema kita hari ini loh, sukacita. Kita mau pelajarin lagu baru, adik-adik ikutin ya, ikutin gerakannya juga. Musik abang. Yang baik, terima kasih Tuhan yang pada pagi hari ini Kau masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh beribadah di ruang kami terima kasih karena ibadah kami kiranya Tuhan diberkati ibadah ini dari awal hingga akhir ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya Tuhan Yesus Kristus kami siap. Amin. Oke, kakak mau cek dulu nih semangatnya adik-adik yang ada di rumah. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus. Yesus. Yes. Amin. 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 Wah, udah pada semangat semua nih. Kita mau nyanyi lagu apa selanjutnya? Hidup tanpa Yesus seperti Dona. Musik abang. Dari Yesaya 40 ayat 31. Sudah? Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu.
Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya adik-adik dan juga hatinya. Kita mau bernyanyi, baca kitab suci. Musik Abang. Kita berdoa. Allah yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat kembali memuji dan memuliakan Tuhan melalui ibadah kami. Kiranya Roh Kudus yang membimbing kami dalam ibadah ini. Amin. Adik-adik sekolah minggu, nats khotbah kita pada hari ini tertulis dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Demikianlah firman Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu pasti sudah pernah mendengar cerita tentang Musa. Musa adalah pemimpin yang diangkat Allah untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik sekolah minggu,
ketika Musa lahir, bangsa Israel sedang berada di tanah Mesir, yaitu dimulai dari kehidupan Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, dan sampai akhirnya Yusuf tinggal di Mesir, dan Yusuf yang menyelamatkan bangsa Mesir dari bahaya kelaparan selama 7 tahun. Setelah mereka mengalami masa kelimpahan selama 7 tahun juga. Maka sejak dari Yusuflah bangsa Israel berada di tanah Mesir. Karena ketika kelaparan terjadi, Yusuf membawa orang tuanya Yakub dan semua saudara-saudaranya ke Mesir. Dan bangsa Israel di tanah Mesir semakin hari semakin bertambah-tambah. Dan setelah bangsa Israel begitu lama tinggal di Mesir, Raja Firaun yang berkuasa di negeri Mesir begitu takut. Dia melihat bangsa Israel menjadi sebuah ancaman bagi kekuasaannya dan bagi masyarakat Mesir itu sendiri. Didorong ketakutan itulah akhirnya Firaun membuat satu aturan yang sangat kejam, yaitu bahwa setiap anak laki-laki bangsa Israel yang lahir harus dibunuh. Itulah salah satu cara yang dilakukan oleh Firaun supaya bangsa Israel tidak semakin bertambah-tambah dan kuat. Itu adalah sebuah aturan yang sangat kejam, melakukan pembunuhan kepada anak-anak yang tidak berdosa. Raja Firaun sungguh tidak menghargai hidup seorang anak. Pada saat itulah Musa dilahirkan. Tetapi adik-adik sekolah minggu, Tuhan itu selalu ada. Tuhan itu jauh lebih bijaksana. Dia selalu punya cara untuk menyelamatkan kita dari kejahatan setiap orang. Oleh karena itu ketika Musa lahir, Tuhan memberi hikmat kepada ibunya, kepada ibu yang telah melahirkan Musa, supaya Musa tidak dibunuh, supaya Musa bisa selamat dari Firaun. Dia dimasukkan ke peti dan disembunyikan di sungai. Dan kakaknya selalu berjaga-jaga untuk melihat apa yang terjadi kepada Musa. Kita harus mengakui Tuhanlah yang telah mengajari ibunya, sehingga ibunya memiliki cara seperti itu. Dan ketika Musa sudah diletakkan di peti dan dibawa ke sungai Nil, dan putri Firaun datang untuk mandi ke sungai Nil, akhirnya dia melihat peti itu dan membukanya, dan dia melihat bayi Musa di dalamnya. Musa menangis. Kakaknya yang selalu berjaga-jaga melihat Musa datang menghampiri putri Firaun dan berkata kepada putri Firaun, "Maukah putri Firaun saya carikan inang penyusu?" Putri Firaun yang baik hati, dia pun mengizinkannya mencari ibu yang mau menyusui Musa. Dan tentu adik-adik sekolah minggu sudah pasti kakaknya
akan memanggil ibunya. Dan itulah yang dilakukannya. Sehingga Musa dan ibunya tidak terpisahkan. Akhirnya Musa dan ibunya bisa tetap bersama. Musa bisa selamat. Dan ibunya bisa tetap bersama dengan Musa. Sampai akhirnya Musa besar. Barulah kemudian diserahkan kepada putri Firaun. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan jugalah yang membuka hati dan pikiran putri Firaun sehingga dia mau menyelamatkan Musa. Dia sangat tahu siapa bayi itu. Itu adalah Musa, anak orang Israel. Tetapi Tuhan yang bekerja di dalam hati putri Firaun sehingga dia tidak membunuh ataupun menyerahkan Musa ini kepada Firaun. Adik-adik sekolah minggu, di setiap kehidupan kita, terutama di saat kita menghadapi masa-masa susah, masa-masa sulit, Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan kita. Dia selalu bekerja di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa menemukan solusi atas kesulitan persoalan yang sedang kita hadapi. Ketika ibu Musa melahirkan Musa, Tuhan membuka hati dan pikirannya sehingga dia menemukan cara untuk menyelamatkan Musa. Ketika putri Firaun melihat Musa, Tuhan membuka hati dan pikirannya sehingga dia mau mengasuh Musa. Itu adalah rencana keselamatan dari Tuhan. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, apapun kesulitan yang sedang kita hadapi, kita harus selalu percaya Tuhan selalu dekat kepada kita. Tuhan selalu punya cara untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu adik-adik sekolah minggu, tetaplah berdoa, tetaplah dekat kepada Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, saat ini juga kita sedang menghadapi masa-masa kesusahan dan kesulitan. Seluruh dunia ini sedang menghadapi kesusahan dan kesulitan karena pandemi COVID-19. Tapi kita harus selalu percaya Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19 ini. Tetapi kalaupun kita sudah percaya Yesus akan menyelamatkan kita, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan selebihnya kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang selalu melindungi kami dari segala mara bahaya, yang selalu melindungi kami dari segala tindak kejahatan. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu berlindung kepada Tuhan. Dan kami selalu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami, berkatilah anak-anak sekolah minggu. Dan berkatilah orang tua mereka. Bimbinglah mereka Tuhan, agar mereka terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan ampunilah kami Tuhan atas segala dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan di tangan kanan ya. Kita bernyanyi. Terima kasih 1000. Musik abang.
Adik-adik sekolah minggu, kita tutup ibadah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Adik-adik sekolah minggu, saya mengucapkan selamat hari Minggu dan tetaplah semangat untuk memuji Tuhan.